Baik pemirsa Jember 1 TV, kembali bersama kita, saya Nyoman Aribawa dan Mas Rizky, ya owner dari nanti usahanya biar disebutkan, dan ketua TDA Jember, cabang ya, cabang Jember. Dan tadi kita sudah ngobrol banyak tentang kaitannya dengan bisnisnya, dan tetap acara ini didukung penuh oleh perumahan Asa Dreamland, yaitu perumahan di kawasan perkotaan dengan suasana pegunungan. Dan Mas Rizky, tadi kita sudah pada akhir pembicaraan di sesi pertama, kita bicara hal kecil, kuliner. Tadi saya nyontohkan gorengan saja, kalau 100 biji dengan keuntungan 200 sampai 300, berarti kan sudah oleh 300 kali 100 berarti 30.000 keuntungannya. Kalau 100, saya lihat itu bisa lebih dari 300 sampai 500. Artinya keuntungannya per hari itu bisa di atas 100.000 lebih, ada yang 200, ada yang 250. Itu hanya gorengan. Nah, artinya bisnis kecil pun bisa mendatangkan keuntungan yang besar kalau volumenya besar. Apalagi ada yang gorengan-gorengan yang harganya fantastis. Kan di Jember nih adalah di ini Jatiroto, ada beberapa di Jember itu di depannya masjid Masjid Muklisin itu gorengan, tapi tidak sekedar gorengan, tapi dengan punya merek, punya kekhasan, dan dengan harga yang sudah tidak biasa lagi. Tapi itu pun juga laku besar gitu. Nah, sekarang Mas Rizky pengalamannya ini soal kuliner berikutnya ini atau bisnis berikutnya, monggo bisa ceritakan setelah tadi bebek kerikil kurang berhasil. Ya, jadi setelah saya merintis bakso bebek kerikil tadi, syukur alhamdulillah Pak. Sampai saat ini saya sudah jalan kurang lebih hampir 17 tahun. 17 tahun ya? Ya, saya sebelumnya itu memang waktu di Jakarta pernah merintis bisnis kue rumahan. Oke. Ya, kalau saat ini mungkin sudah bisa dibilang bukan bisnis rumahan lagi, meskipun kita produksinya masih di dalam perumahan. Ya. Nah, bisnis ini mungkin banyak teman-teman yang tidak melihat atau peluangnya tidak terlihat. Kenapa? Karena bisnis ini bermula dari kue yang hanya kue tar. Oh, awalnya kue tar. Dari kue tar, Pak. Jadi awal bisnis kue ini diawali dari membuat kue tar. Kue tar, ya. Oke. Nah, bisnis saya saat ini adalah DKM Cake atau DKM Cake. Ya, DKM Cake itu dari artinya dapur keluarga Murdani. Jadi dapur keluarga Murdani. Murdani itu apa? Itu nama dari saya Rizky Prasetya Adi Murdani. Oh, oke. Jadi DKM Cake ini awal, saya malah baru tahu itu. Ya. Jadi DKM Cake ini awal mulanya terbentuk atau kita membuat ini karena yang pasti itu karena istri senang membuat kue. Awal mulanya seperti itu. Nah, istri membuat kue, saya yang di bagian untuk menjualkan pemasaran. Berawal dari situ. Itu tahun berapa mulai itu? Itu kalau di Jember kita mulainya 2012. Tapi sebelum 2012. Di Jember itu sudah pernah dirintis di 2008. Di Jakarta. Di Jakarta. Oke, 12 dimulai lagi di Jember. Di Jember. Tetap istri yang buat berarti? Iya, tetap Mas istri. Rizky yang jualan. Memasarkan, ya. Nah, gimana? Awal-awal gimana itu? Jadi karena saya backgroundnya adalah di IT ya Pak, sekolah saya di IT, kerja juga bisa dikatakan meskipun di telco itu juga IT juga. Jadi waktu itu yang terbesit adalah pemasarannya ya tetap di online. Dan syukur alhamdulillah sampai saat ini kita masih konsisten 85% kita masih di online. Padahal tahun 2012 belum begitu ya sebenarnya. Iya. Soal penjualan online. Penjualan online belum. Ya? Iya. Tapi karena di Jakarta itu sudah ramai tahun segitu Pak. Jadi untuk ini Gojek atau perusahaan-perusahaan nasional ya, itu belum banyak yang ada sampai ke daerah. Jadi Gojek itu sudah ada di Jakarta tapi di Indonesia, di Jember belum ada. Oke. Iya seperti itu. Nah, jadi terus mulainya dari situ. Awal pakai online. Nah, apakah langsung lancar atau jalan berapa lama baru lancar atau gimana? Ya, jadi karena ini masih merintis, terus juga di Jember belum terbiasa dengan online, waktu itu ya sangat susah sekali Pak kita jualan online. Di jualan online di Jember waktu itu ya hitungannya hanya 1-2 orang, tapi karena kue tar itu sangat susah ya, jadi jarang sekali orang yang pesen atau orang yang yang dinikmati setiap hari. Jadi memang meskipun kita pakai online pun pasti mengalami kesulitan saat itu. Beda kalau untuk saat ini ya Pak. Jadi kalau saat ini mungkin orang sudah terbiasa dengan online ya. Tapi kan zaman dulu 2012 itu sangat masih susah. belum begitu banyak. Belum terbiasa orang dengan. Nah, dulu saya ini kenal Mas Rizky ini pernah ketemu pertama kali itu di satu pelatihan
wirausaha atau pelatihan bisnis namanya Entrepreneur University. Kemudian kalau yang sudah lulus menjadi komunitasnya JECO, Jember Entrepreneur Community. Itu masuk di pelatihan itu tahun berapa? Itu 2012 akhir. 2012. Kenapa kok terpikir ikut komunitas? Apa karena memang belum berhasil dalam hal bisnisnya, akhirnya memutuskan ikut pelatihan? Ya. Jadi yang pastinya itu saya pinginnya mencari ilmu tentang wirausaha. Nah, dan ilmu wirausaha itu biasanya banyaknya kan dari pengalaman nih, Pak. Nah, kalau mencari pengalaman orang atau pengalaman tokoh-tokoh yang biasa berbisnis ya pasti harus masuk di komunitas bisnis. Ya, jadi JECO itu kebetulan lulusannya EU, Entrepreneur University, menjadi komunitasnya JECO. Kemudian saya juga salah satu mentornya dulu yang ngajar, juga ketua komunitasnya saya dulu itu. Tahun 2008 berdiri sampai tahun berapa ini? Lupa saya sampai 2016 atau berapa itu ya. Nah, kemudian masuk itu apa yang dirasakan ketika masuk di pelatihan dan komunitas pengusaha itu, Mas? Ya, jadi pada saat saya masuk di komunitas dan mendapatkan beberapa materi juga teman-teman di komunitas itu ya Pak, termasuk pengalaman-pengalaman, cerita-cerita dari mentornya, para mentor juga, itu yang jelas banyak sekali merubah mindset saya dalam berwirausaha. Ya salah satunya yang sempat saya sampaikan tadi di awal, bahwa orang untuk memulai bisnisnya idealis. Saya harus berbisnis A, berbisnis B. Nah, pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang sudah berwirausaha, sudah bertahun-tahun bahkan, itu idealisme itu akan hilang pelan-pelan. Karena yang penting opo sing iso dadi duit, opo sing iso cepet menghasilkan uang. Iya, benar. UUD, ujung-ujungnya duit. Kan ya? Gak usah sing aneh-aneh, gak usah sing harus ideal macam-macam ya. Nah, terus ya artinya dari pelatihan itu atau komunitas pengusaha itu banyak pelajaran, salah satunya itu ya. Iya, benar. Jadi termasuk di bisnis saya pun gini, Pak. Awal mula saya kan hanya berjualan kue tar. Sempat saya berdiskusi dengan salah satu pebisnis nasional ya. Boleh sebut nama atau enggak ini? Boleh ya? Apa itu? Tokohnya boleh. Jadi waktu itu ada Mas Ridwan Abadi. Mungkin Pak Nyoman sendiri juga kenal ya. Nah, dengan Mas Ridwan saya pernah berdiskusi bagaimana membesarkan sebuah bisnis. Nah, di situ baru mindset saya dibongkar. Jika jualan kue tar saja itu omsetnya hanya sekian juta loh. Sedangkan kamu masa berbisnis itu hanya liputannya itu hanya 1 juta, 2 juta, ya maksimal 10 juta. Janganlah, harus bermiliar. Nah, itu mindset yang ada yang muncul waktu itu. Jadi didorong, dibalikkan pola pikirnya, tidak terpaku pada satu produk yang kalau diukur ya pol-polnya hanya menghasilkan segitu lah ya. Tapi dengan produk yang tambahan produk yang lain bisa dengan kuantiti yang sangat banyak, ya potensi untuk mendapatkan hasil yang banyak. Terbuka kan gitu ya. Iya, benar seperti itu. Terus akhirnya akhirnya dari situ yang awalnya kue tar saja, akhirnya kita merambah sampai ke kue oleh-oleh, yang terus kue pernikahan, kue yang lain juga, termasuk kue harian juga ada. Nah, pemirsa, dari proses tadi ikut pelatihan akhirnya ada banyak hal yang didapatkan, banyak pengalaman-pengalaman. Jadi memang belajar cepat itu adalah belajar pada orang yang sudah berhasil atau yang sudah melakukan dan sudah berhasil, itu cepat. Jadi tidak perlu kita harus semuanya kita hadapi dulu atau kita jalani dulu. Tapi kalau kita mau lebih cepat, belajarlah pada orang yang sudah jalani dan sudah berhasil. Nah, di komunitas itu kan otomatis ketemu dengan orang-orang yang sudah pengalaman. Nah, hal yang menarik pemirsa, itu ketika habis ikut pelatihan itu, ya ini ada kejadian yang mengejutkan soal istrinya. Benar. Ya, mungkin bisa diceritakan. Jadi yang PNS tadi ya. Jadi pada saat itu kan masih istri PNS ya Pak ya. Saya mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan juga, sering berdiskusi dan berkomunitas dengan teman-teman pengusaha. Di situ banyak sih mindset masukan yang notabene akhirnya merubah pola pikir saya. Sampai di titik di mana istri itu ternyata ya ikut-ikut terpengaruh juga Pak. Jadi mindset untuk berwirausaha besar sekali. Nah, pada sampai satu titik orderan saya itu banyak. Nah, istri kan yang produksi. Jadi produksinya karena tinggi sekali, dia sampai kecapean. Akhirnya berpikir gini, saya harus usaha, concern di usaha atau tetap di PNS. Saat itu titik ininya perdebatannya sampai di sana. Nah, sampai akhirnya saya bilang, ya sudah, kalau mau PNS silahkan, usahanya kita tutup. Saya kembali untuk bekerja lagi.
Atau kalau enggak, ya kita usahanya kita besarkan, otomatis sebagai karyawan atau PNS-nya harus dihilangkan. Seperti itu. Itu statement dari Ya Mas dari Rizky saya, atau? ya saya dan istri itu kan diskusi waktu itu. Oke, artinya sampai muncul pilihan bahwa Iya. bisnisnya mau lanjut, pilihannya berarti Iya. salah satu harus dilepas. Ya, karena kan butuh konsentrasi. Iya. Seperti samping itu juga pada saat masih sebagai PNS kan bisnis ini hanya sebagai sampingan. Bagaimanapun kalau usaha itu sebagai sampingan ya penghasilannya atau membesarkannya Tidak akan susah karena selalu jadi sampingan kan gitu. Nah, terus akhirnya keputusannya Ya sampai di satu titik akhirnya kita berdua, saya dan istri memutuskan ya sudah keluar aja atau resign aja dari PNS. Jadi tanpa ya, artinya kompak lah ya. Iya kompak. Nggak ada perbedaan. Nggak ada. Itu insya Allah di tahun 2014 itu. Ya, jadi pemirsa ini sebuah kejutan yang menarik karena begitu ikut pelatihan pola pikirnya dirubah betul ya. Akhirnya PNS yang dulu mungkin didam-damkan terus sudah dijalani berapa lama? Kurang lebih 4 tahun. Oh baru 4 tahun ya? Ya 4-5 tahun. 4 tahun, 4 sampai 5 tahun. Nah karena pengaruh bisnis akhirnya harus memilih salah satu dan ternyata yang dikorbankan adalah PNS-nya yang sebagian orang pasti orang umum ya pasti ngeman PNS-nya daripada usahanya. Nah kok bisa kenapa? Kok bisa akhirnya memutuskan eman usahanya daripada PNS-nya? Ya, jadi ini juga mungkin sedikit disclaimer dulu untuk teman-teman yang baru mulai ya Pak ya. Jadi jangan pernah berpikir melepas pekerjaan dulu terus berbisnis, itu juga berbahaya menurut saya. Nah beda kalau yang saya ceritakan ini adalah bisnis saya sudah jalan, jadi ada di satu titik bisnis itu besar, repot di jadi produksi. Ojo sampai ngawur ya. Iya benar. Pokoknya keluar. Harus dihitung nah, dulu. Itu termasuk saya itu keluar gitu aja. Padahal bisnisnya belum siap. Belum siap. Itu perlu diperhitungkan juga Pak. Kenapa? Karena kan pada saat itu kan saya sudah berumah tangga, saya suami terus sama istri juga ada 1 anak. Nah itu kan juga perlu kita perhitungkan. Jadi pada saat sudah memang dihitung bahwa produksi atau mungkin operasionalnya nggak memungkinkan, baru waktu itu kita memutuskan resign dari PNS. Istri seperti itu. Nah terus orang tua atau mertua ya apa? Ya yang pasti perdebatan. Orang tua saya backgroundnya keduanya adalah PNS. Mertua juga keduanya juga PNS. Jadi keempatnya orang tua kami itu PNS. Dan itu pasti menjadi perdebatan dan itu bertahun-tahun itu Pak. Proses untuk meyakinkan kedua orang tua supaya mensupport jalan kita sebagai pebisnis. Nah itu sebelum keluar itu diskusi dulu sama orang tua mertua atau keluar dulu baru ngomong? Ya kita diskusi dulu. Cuman ya tetap karena background PNS kan pasti tidak diizinkan. Cuman ya kita selalu memberikan pengertian, kita memberikan harapan juga ke orang tua bahwa ini jalan yang terbaik menurut kita saat ini. Seperti itu. Baik, pemirsa ini luar biasa pengalaman yang ya bagus ya untuk kita semua. Memang untuk mengambil sebuah keputusan atau pilihan yang memang itu beresiko ya memang tidak mudah. Tapi ya keberanian untuk karena mungkin ada impian yang besar sehingga berani mengambil langkah besar, ya itu akhirnya juga punya dampak yang besar. Seperti apa dampaknya? Nah, kita akan dengarkan nanti di segmen berikutnya. Kita kembali setelah yang satu ini. Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember? Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda. Subsidi yang terletak di jantung kota Jember, tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda.
Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri. Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda. Asa Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda. Dengan lokasi yang strategis, cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asa Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari, serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda. Mari bertemu bersama Asa Dreamland, Grow Big with ABM.